Berusaha, ya Yara tetap berusaha mencium sang suami sekalipun Aksa berulang kali berusaha menghapusnya. Ciuman terakhir Yara langsung memukul lengan Aksa karena masih juga menghapusnya. Sontak Aksa langsung menatap tajam ke arah sang istri yang ternyata juga menatapnya tak kalah tajam. Tatapan tajam Aksa menghilang, entah kenapa tatapan Yara yang seperti itu membuatnya takut. Sekalipun Yara salah hari ini, hanya saja sepertinya wanita itu tidak menyadari apa yang telah ia lakukan. Kenapa ciumanku dihapus terus? Apa kakak sudah mendapatkan ciuman yang lebih enak lagi ya? Tanya Yara dengan tangan berkacak pinggang. Aksa masih belum menjawab. Biasanya kalau aku cium, langsung meleleh. Malah minta lagi dan lagi, ini kok tidak? Tanya Yara lagi, tidak peduli Yara akan menyerang sang suami dengan banyak pertanyaan. Sakit tahu, kalau ciuman dihapus begitu. Kakak tega banget, sumpah. Entah kenapa Aksa menjadi merasa bersalah, tapi ia ingin marah karena kesalahan Yara hari ini. Kau ada salah, makanya aku seperti ini. Ucapan Aksa membuat Yara yang tadinya ingin menangis seketika tidak jadi. Aku salah. Salah apa? Tanya Yara dengan tangan yang menunjuk dirinya sendiri. Hari ini apa saja yang telah kau lakukan? Mulai dari mana? Bangun tidur. Di rumah sakit, Yara, Aksa memijat pelipisnya, ia harus ekstra sabar sekarang. Tadi aku menemani ibu kontrol, lalu tidak sengaja bertemu dengan Kak Naka, jawabnya, kedua alis Aksa langsung mengkerut mendengar nama pria itu. Naka? Tanyanya, Aksa seperti tidak asing dengan nama itu. Dengan cepat Yara mengangguk mantap, ia merasa sepertinya Aksa sudah tahu apa yang terjadi di rumah sakit tadi. Iya, pria yang kita temui waktu ambil ijazah dulu. Yara berusaha mengingatkan sang suami. Perasaan Yara menjadi tidak enak, tiba-tiba saja ia sadar dengan kesalahan yang telah ia perbuat hari ini. Aksa tidak ada merespon apapun, pria itu hanya diam menatap Yara yang menunduk. Jadi, pria itu bernama Naka. Pria yang kau peluk, lalu kalian bergandengan tangan, dan makan es krim bersama. Sindir Aksa dengan suara yang begitu lembut. Yara langsung mendongak menatap sang suami, ia tersenyum manis kepada Aksa yang menatapnya penuh menyelidiki. Aku kecewa, kata Aksa. Pria itu bangkit dari duduknya, berjalan menuju lift untuk menuju kamar utama. Yara tentu saja mengikuti sang suami, ia kebingungan harus menjelaskan dari mana. Kau sudah ketahuan selingkuh masih aja cari kesalahanku, dasar wanita. Ocehan Aksa itu masih didengar baik oleh Yara. Sudah pasti Yara merasa sangat bersalah, hingga kini ia dan Aksa sudah berada di dalam lift. Aksa melirik ke arah Yara yang menatapnya lugu, cepat-cepat Aksa mengalihkan pandangannya. Tangan Aksa keduanya tersimpan di kantong celana, helaan napasnya terdengar berat sekali dan Yara dapat merasakan itu. Kak Naka bukan selingkuhanku, Kak. Aku tidak pernah selingkuh, aku menganggap Kak Naka seperti kakak kandungku sendiri. Jelas Yara. Aksa hanya diam. Dia menyelamatkan aku dari segala bentuk kesusahan dulunya, di saat semua orang tidak menganggapku ada. Kak Naka selalu membantu aku untuk. Sudahlah, kalau semua hanya membicarakan kebaikan Naka dulu, maka lebih baik diam. Potong Aksa yang dimana beriringan dengan pintu lift terbuka. Andai aku tahu, kau adalah sosok istri masa depanku yang sangat aku sayangi, maka aku akan melakukan hal yang sama seperti Naka bahkan bisa lebih. Aku benci kau membanggakan pria itu di hadapanku, Yara. Tegas Aksa dengan menatap tajam sang istri yang menunduk. Maaf. Alasan apa yang membuat kau memeluk Naka? Tanya Aksa lagi, ia melangkah keluar dari lift. Langkah kecil Yara mengejar Aksa yang berjalan cepat sekali, Aksa menuju tangga yang menuju balkon. Alasan apa, Yara? Tanya Aksa lagi yang langsung membuat Yara tersentak, karena suara Aksa menggema di area balkon. Aku, refleks, Kak.
Mungkin aku terlalu senang bertemu dengannya, jadi tanpa sengaja. Refleks. Terlalu senang. Malah inti itu yang Aksa ambil. Apakah kau akan refleks seperti itu juga kalau bertemu dengan pria yang kau senangi? Mata Yara terpejam, ia bingung harus menjelaskan seperti apa lagi. Semakin Yara menjelaskan maka akan semakin salah di mata Aksa. Ia lebih memilih diam menunggu dan mendengarkan omelan Aksa. Mereka duduk di bangku yang ada, dengan Yara yang masih mendengarkan omelan Aksa. 15 menit kemudian. Yara sungguh lega karena Aksa sudah berhenti mengomel. Pria itu sudah jauh lebih tenang, dan sekarang malah lebih memilih diam tanpa menatap Yara sama sekali. Cahaya senja memancar membuat perasaan keduanya menjadi tenang. Kak, Yara memegang tangan Aksa, mengecup tangan itu dengan penuh kasih. Maaf, aku tidak sadar dengan kesalahan yang telah aku perbuat. Siang tadi, murni karena rasa balas budi yang selama ini Kak Naka lakukan pada hidupku dulu. Yara berusaha menjelaskan. Aksa masih terdiam dengan pandangan lurus ke depan. Pelukan itu murni karena aku refleks saja. Apa kau akan refleks juga dengan pria yang kau temui nanti? Hei! Bukan seperti itu, Yara mati kata jadinya, ia tidak mau Aksa semakin salah paham lagi. Yara beralih duduk di pangkuan Aksa, entah kenapa pria itu seperti tidak merasa keberatan kali ini. Tangan Yara mengelus pipi Aksa, ia tersenyum manis karena teringat dengan kecemburuan sang suami. Aku tidak sadar dengan kesalahan besar yang telah aku perbuat, lain kali, aku akan lebih berhati-hati, dan akan menjaga sikap kala bertemu dengan Kak Naka. Ucap Yara dengan penuh keyakinan. Aksa menatap Yara yang sangat menggemaskan hari ini, entah kemana kemarahannya tadi. Aku tidak suka dengan tindakanmu hari ini, kau itu milikku, Yara. Kau hanya boleh memelukku, menciumku, makan es krim bersamaku dan tertawa bersamaku. Pria sekalipun itu Danu, juga tidak pantas kau melakukan itu bersamanya. Perjelas Aksa yang langsung membuat Yara terpelongo. Apa kau mengerti? Dengan cepat Yara mengangguk, ia memeluk Aksa erat. Barulah Aksa merasa lega, setidaknya ia sudah menumpahkan segala unek-unek yang mengganggu semua pikirannya tadi. Kakak sudah tidak marah lagi kan? Tanya Yara di sela tangan Aksa yang mulai jahil ke sana kemari. Ternyata, aku bukan hanya takut kakak marah, tapi, juga takut kalau kakak pergi dari hidupku. Ucap Yara, ia terdiam sebentar menahan air mata yang akan jatuh. Aksa melera pelukannya, ia menatap Yara yang juga menatapnya. Aksa terkejut melihat Yara yang menangis, di bawah sinar senja mereka saling tatap penuh cinta. Tadi hatiku begitu sakit, dicampur panik, aku takut, cinta kakak berapa hari ini telah hilang. Ujar Yara disertai isak tangisnya. Aku janji, tidak akan memeluk Naka dan pria manapun lagi itu. Aku tidak mau melakukan hal yang membuat kakak marah, aku janji. Kata Yara dengan sangat tegas. Aksa menghapus air mata Yara, ia mengecup bibir Yara yang beberapa menit ini telah ia anggurin. Tidak apa, yang terpenting kau menyadari kesalahanmu. Maaf, sudah sempat abai tadi. Aku tidak bisa menahan emosi, sedari tadi ingin sekali rasanya aku. Aksa terdiam sebentar, wajah Yara sungguh lucu kali ini. Aksa ingin menikmati tatapan mata indah itu dulu, sebelum melanjutkan ucapannya. Ingin sekali rasanya aku mencabik-cabik pria yang bernama Naka itu, karena sudah berani menyentuh milikku. Pungkasnya. Pada intinya, kakak cemburu kan? Iya. Kenapa? Tidak suka kalau aku cemburu. Apa tidak boleh? Aksa kembali menyerbu Yara dengan pertanyaan. Hati istri mana yang tidak senang mengetahui suaminya cemburu? Yara menjadi teringat dengan hubungan masa lalu, di mana keduanya belum saling memahami. Jangankan saling menumpahkan perasaan satu sama lain seperti ini, berbicara dengan baik rasanya sulit sekali untuk dilakukan.
Tangan Yara menangkup wajah tampan Aksa, ia memang melihat kilatan kabut kecemburuan di mata tajam itu. Perlahan Yara mengecup bibirku sangat mencintaimu dimulai dari pertama kali kau memberikan kesempatan untuk pernikahan kita. Tidak peduli dengan segala sikap kasarmu dulu, aku tetap menerima kenyataan bahwa aku, memang mencintaimu. Ungkapan Yara yang begitu tulus dan dalam membuat Aksa tidak bisa berkata apapun. Bahkan sekarang aku merasa seperti mimpi, kau bisa mencintai aku sehebat ini. Bisa aku minta tolong? Tangan Aksa memegang tangan Yara yang berada di wajahnya. Aku ingin kita tetap seperti ini, tidak peduli banyaknya badai yang menerpa pernikahan kita tetap selalu bersama dengan cinta dan kasih sayang serta rasa lainnya. Yara memperjelas permintaannya yang berhasil membuat Aksa terharu. Aksa mengangguk mantap. Tanpa kau minta, aku memang akan melakukan itu, Yara. Tidak usah mengemis untuk itu, aku memang akan melakukannya secara sukarela. Ucap Aksa dengan penuh keyakinan. Yara terharu, bahkan air mata yang ia tahan sedari tadi jatuh begitu saja. Yara memeluk Aksa erat, tubuhnya bergetar menumpahkan segala tangisan. Ini bukan tangis kesedihan, ini nangis bahagia. Kakak jangan menghentikan nangisku, aku bahagia sekali, kata Yara di sela tangisannya. Aksa tersenyum tipis, ia mengelus punggung belakang Yara yang masih berada di pangkuannya. Mata Aksa tertuju pada langit malam, ia menikmati setiap detik dan menit bersama dengan Yara. Aku mencintaimu, jangan pergi dariku seperti cinta di masa lalu, Yara, gumam Aksa di dalam hati. Lama dalam posisi saling berpelukan, suasana malam juga sudah berubah menjadi dingin. Aksa mengajak Yara untuk masuk ke dalam kamar, sudah saatnya membersihkan diri. Dengan menggandeng tangan sang istri, Aksa memasuki kamar. Mau mandi pinggang. Sontak Aksa menggelengkan kepala, ia dapat merasakan sepertinya Yara kelelahan. Mandi saja dulu ya, aku mau rebahan dulu. Aksa menuju tempat tidur, dan itu berhasil membuat Yara semakin heran. Bukannya menuju bathroom, Yara malah mengikuti langkah sang suami. Mata Yara menatap curiga sang suami yang sibuk membaca majalah. Tumben, Yara merebut majalah itu dari tangan Aksa. Tumben apa? Biasanya kakak semangat sekali kalau diajak mandi, bahkan kalau nggak aku ajak, maksa ikut, kok sekarang malah nolak? Tanya Yara dengan tatapan penuh curiga, ia duduk berhadapan dengan sang suami. Kalau sudah terlihat ketakutan, entah kenapa Yara jadi kesal sendiri. Yara mengambil bantal yang ada di sebelahnya, lalu melempar bantal itu tepat mengenai wajah Aksa. Rasain. Sayang, Aksa berusaha meraih tangan Yara yang sudah beranjak pergi. Terlambat sudah, Yara sudah pergi menuju bathroom. Bahkan Aksa mendengar suara Yara mengunci pintu itu, tidak biasanya Yara melakukan hal itu. Dasar wanita. Kalau aku memaklumi kelelahannya malah ngamuk, nanti kalau terabas terus tanpa henti, ngomel. Aksa mengeluh, ia memang tidak bisa memahami sifat manusia yang berbentuk wanita ini. Tapi, tiba-tiba saja Aksa jadi panik sendiri. Ia memikirkan jika Yara benar-benar mengambil keputusan untuk tidak mau memberikannya jat. Cepat-cepat Aksa mengambil kunci cadangan, malam ini ia tidak akan membiarkan Yara lolos. Mungkin yang ada di perkiraan Aksa jika Yara sedang marah atau mengomel. Justru sekarang Yara sedang santai berendam, sudah lama sekali ia tidak melakukan hal sederhana seperti ini. Asal mandi aku selalu sambil melayani dia, sekarang tidak, beneran nyaman sekali. Ucap Yara yang bermonolog sendiri. Ia menggosok dirinya dengan busa, tentu saja sambil bernyanyi. Merasa sudah cukup, Yara bangkit dari batap. Mengguyur tubuh polosnya